seperti ini selamanya? Apakah kita ingin jauh dari Allah untuk selamanya? Apakah kita ingin jauh bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah, lalu mati dalam keadaan tidak beriman? Ini yang mesti kita pertanyakan. Maka penting di bulan Syawal ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah bermuhasabah diri. Tanya diri kita, periksa ibadah kita, perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita, agar kita mati menghadap Allah sudah cukup bekal dan amal yang kita bawa, dan akhirnya layar terkembang, kita pun sudah siap untuk bernyebrang, dan sampai pada akhirnya kita akan mendarat bersandar di dermaga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai langkah awal, khatib tidak akan bosan dan tidak akan lupa-lupa mengajak kepada kita semua senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intisalun awamirillah wa yajtanibun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa hari berganti, musim berubah. Sampai kita pada detik ini, pada hari ini, kita masih merasakan kehangatan nuansa Idul Fitri. Kita masih merasakan bagaimana kehangatan bagian daripada kebahagiaan kita merayakan Idul Fitri, merayakan kemenangan, merayakan atas kemenangan kita melawan sesuatu musuh yang tidak nampak oleh mata. Musuh terberat bukanlah musuh yang senjatanya luar biasa. Musuh yang paling berat bukanlah musuh yang persenjataannya canggih dan terlengkap. Tidak. Kata Nabi SAW, musuh yang paling besar, musuh yang paling dahsyat adalah musuh yang tidak nampak oleh mata. Kalau musuh masih nampak di hadapan kita, mudah kita untuk menyusun strategi melawannya. Kalau musuh itu masih ada di depan mata, mudah bagi kita untuk menyusun bagaimana kita menyerang atas apa yang diberikan oleh musuh di hadapan kita. Tapi musuh yang paling berat itu adalah musuh yang tak nampak. 29 hari lamanya kita taklukkan, kita lumpuhkan musuh itu. Musuh yang ada pada diri kita masing-masing, itu yang disebut dengan hawa nafsu. 29 hari kita gembleng, 29 hari kita belenggu nafsu yang ada pada diri kita. Maka 29 hari itulah masa peperangan yang paling berat di sepanjang sejarah hidup kita. Ketika Nabi melaksanakan perang Badar. Perang Badar adalah perang yang sungguh luar biasa dahsyat. 300 pasukan umat Islam melawan 1000 pasukan dari orang-orang kafir. Siapa yang menyangka? Mana mungkin pasukan yang 300 ini bisa menang melawan pasukan yang begitu besar dan banyak. Tapi Allah punya kuasa. Yang menang pada akhirnya pada perang itu adalah kelompok umat Islam di bawah panji komando Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka pulang dari peperangan, Nabi SAW mengatakan kepada pasukan perang, hari ini kita sudah menang melawan perang yang kecil, dan esok kita akan mulai perang dengan perang yang begitu besar. Sahabat bertanya, apakah perang yang kita jalani ya Rasulullah, perang Badar ini masih kau anggap perang yang kecil? Apakah perang ini masih perang yang begitu besar ya Rasulullah? 300 melawan 1000 bisa kita menangkan.
Masih ada perang yang lebih besar. Besok kita akan berperang melawan musuh yang sungguh luar biasa. Maka perang yang terbesar itu adalah perang menaklukkan melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. 29 hari nafsu sudah kita belenggu. 29 hari kita sudah berperang melawan hawa nafsu kita. Kita menang dan kita rayakan hari kemenangan itu, kita sebut dengan Idul Fitri. Lalu apa yang bisa kita bawa dari Ramadan itu sampai keluar ini? Apa yang bisa kita bawa pesan dan kesan yang diberikan oleh Ramadan selama 1 bulan penuh kepada kita? Maka inilah yang mesti kita introspeksi diri kita. Kita muhasabah, apakah setelah Ramadan berlalu lalu kita akan kembali seperti sedia kala? Apakah Ramadan telah kita lewati 1 bulan penuh, lalu apakah ibadah kita akan kembali seperti ibadah yang dulu sebelum Ramadan datang? Maka ini yang mesti kita pertanggungjawabkan, yang mesti kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Kita tahu selama Ramadan ibadah kita luar biasa. Siang hari kita menahan lapar dan haus, malam kita mendirikan malam di setiap malam. Lalu apakah Ramadan berlalu akan kita kembali ke asal kita dulu? Apakah Ramadan berlalu begitu saja? Apakah Ramadan kita lewati hanya dengan 1 bulan saja? Apakah tidak ada yang bisa kita bawa dari Ramadan itu sampai di bulan Syawal ini? Maka ini yang mesti kita introspeksi diri. Kita ingin Ramadan berlalu dan ada kesan yang bisa ditinggalkan Ramadan pada diri kita. Ibadah yang kita lakukan selama Ramadan akan kita bawa sampai kita mati nanti. Akan kita bawa di luar Ramadan, terutama di bulan Syawal ini. 30 hari kita berpuasa, 30 hari kita qiyamul lail, mendirikan malam. Lalu apakah kita berhenti setelah Ramadan berakhir? Maka ini yang mesti kita pertanyakan pada diri kita. Maka jangan sampai Ramadan berlalu dan kita kembali kepada bagaimana kita dulu sebelum menghadapi Ramadan. Maka ada 3 cara, wahai saudaraku, 3 cara untuk mempertahankan ibadah kita, baik kualitasnya maupun secara kuantitasnya, agar Ramadan itu selalu hadir pada diri kita, agar walaupun Ramadan sudah lalu, walaupun Ramadan sudah pergi, walaupun Ramadan sudah berangkat meninggalkan kita, tapi Ramadan selalu ada pada diri kita. Ibadah semangat spirit, ibadah kita masih terjaga sampai bulan Syawal ini, dan insya Allah akan kita jaga terus sampai hayat akan berpisah daripada jasad ini. Ada 3 cara. Yang pertama caranya adalah muhasabah, mengintrospeksi diri kita. Apakah Ramadan ini sukses kita jalani atau tidak? Apakah Ramadan yang kita lewati ini mampu mengampunkan segala dosa dan silap kesalahan kita atau tidak? Maka ini mesti kita introspeksi. Yang selama ini ibadahnya terjaga, yang selama Ramadan ibadahnya luar biasa, lalu apakah kita akan kembali seperti sedia kala? Maka ini yang mesti kita muhasabah. Kita memandang, bercermin, berkaca kepada masa lalu supaya kita mempersiapkan ibadah kita untuk di masa yang akan datang. Yang selama Ramadan sholat qiyamul lailnya rajin, tidak pernah lupa dan tidak pernah tertinggal, lalu apakah kita lupakan saja setelah Ramadan berakhir? Maka ini komitmen kita ke depan melalui muhasabah introspeksi diri kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang yang mau bermuhasabah, orang yang mau mengintrospeksi diri. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, wal tanzur bima qaddarat liwadin, hendaklah kalian melihat diri kalian. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka pandanglah diri kita, tepuk dada, tanya selera, apakah ibadah kita selama ini hanya sia-sia saja?
Apakah selama kita ini berada di Ramadan ibadah kita tidak ada perubahan, lalu akankah seperti itu kita sampai malaikat maut datang? Ini mesti kita permasalahkan dan kita pertanyakan kepada diri kita. Kita tidak mau mati menghadap Allah dalam keadaan konyol, tidak membawa amal ibadah. Orang yang berlayar di atas kapal ibaratkan orang yang sedang menyeberang lautan, sama seperti orang yang sedang berjalan menuju ke pangkuan Allah, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masuk ke dalam liang lahat, maka sama ibaratnya layar kapal sudah terkembang. Kalaulah layar sudah terkembang, tidak ada kata untuk bersurut pulang. Kalau sudah berada di dalam liang lahat, kalau badan ini sudah berubah menjadi sekujur bangkai, maka tidak ada lagi waktu untuk kita kembali. Tidak ada maksa oleh kita untuk pulang kembali hidup ke dunia. Tidak ada waktu bagi kita untuk kembali hidup di atas permukaan bumi Allah ini. Maka sebelum layar kapal terkembang, siapkan amal ibadah, siapkan segala sesuatu sebagai perbekalan untuk menyeberang lautan agar sampai di dermaga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dan sangat penting bagi kita untuk memuhasabah diri, mengintrospeksi diri. Umur bertambah, hari berganti, musim berubah, umur bertambah. Umur bertambah bukan cuma sekedar angka yang bertambah, tapi pada hakikatnya langkah ayunan kaki semakin dekat kepada liang lahat. Memang angkanya bertambah, tapi jatah kita hidup di dunia semakin berkurang. Maka kita mesti introspeksi diri. Apakah kita ingin seperti ini selamanya? Apakah kita ingin jauh dari Allah untuk selamanya? Apakah kita ingin jauh bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah, lalu mati dalam keadaan tidak beriman? Ini yang mesti kita pertanyakan. Maka penting di bulan Syawal ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah bermuhasabah diri. Tanya diri kita, periksa ibadah kita, perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita, agar kita mati menghadap Allah sudah cukup bekal dan amal yang kita bawa, dan akhirnya layar terkembang, kita pun sudah siap untuk bernibrang, dan sampai pada akhirnya kita akan mendarat bersandar di dermaga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, setelah bermuhasabah diri, yang penting yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan niat baik. Yang sudah bermuhasabah ingin memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, camkan dalam hati, niatkan dalam hati supaya kita tetap bersungguh-sungguh dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak banyak yang kita minta, wahai saudaraku, hidup di dunia ini berada dalam kebenaran, berada di jalan yang diridhai Allah, dan istiqomah terus sampai kita meninggal wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mujahadah. Berniatlah di dalam hati, tegakkan di dalam jiwa agar kita terus berada di jalan keistiqomahan. Kalau yang selama ini jauh dari jalan kebenaran, minta kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, taubat kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mau bergelimang dosa, mau sampai kapan ingin bergelimang maksiat, mau sampai kapan kita akan jauh dari Allah, sampai pada masanya ketika berada badan di dalam liang lahat, ketika itu akan kita rasakan dan akan kita pertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat di atas muka bumi Allah ini. Maka siapkan amal, jangan sia-siakan. Hidup hanya sekali, buatlah berarti. Hidup hanya sekali, jangan sampai tidak selamat. Maka jangan sampai dunia ini menjadi jalan bagi kita kepada kehancuran daripada kehidupan kita ini. Maka jadikan hidup yang sekali ini betul-betul berarti dan betul-betul berada di jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mujahadah.
Lalu yang ketiga, muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, selalu diri ini merasa dekat dengan Allah dan selalu merasa diri ini segala tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan kita diawasi oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan muraqabah. Kalau Ramadan semangatnya kita bawa sampai ke bulan Syawal, maka kita akan berada selalu dalam ruang lingkup muraqabah. Kenapa selama Ramadan kita tidak mau meninggalkan puasa kita? Sholat zuhur kita sholat berwudu, ketika berwudu kita berkumur-kumur. Kenapa kita tidak mau korupsi? Kenapa kita tidak mau menelan agak satu tetes dari air yang kita jadikan air wudu tadi? Kenapa? Karena selama Ramadan kita yakin kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat itulah yang mesti kita bawa keluar, wahai saudaraku. Sehingga kalau semangat itu kita bawa, maka kita tidak akan mampu dan sanggup berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, baik yang terselubung sekalipun maupun yang terbuka di terang benderang. Sebut hitam di atas batu yang hitam, di tengah gelap gulita yang malam tanpa pelita dan cahaya, tampak oleh Allah, apalagi yang terang benderang. Semua yang terselubung, yang tersembunyi di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, Allah tahu, apalagi yang terbuka di depan mata. Maka awas, selalu anggap diri ini diawasi oleh Allah supaya kita jauh dari maksiat dan perbuatan yang tercela. Maka tiga inilah semangat Ramadan yang mesti kita bawa. Yang pertama, muhasabah, pandang balik ke belakang, pandang lagi ibadah kita ke belakang. Jangan sampai biarlah menyesal di awal, biarlah menyesal semasa hidup daripada menyesal ketika berada di liang lahat. Kalau sudah menyesal di liang lahat, menangis air mata darah ingin kembali ke dunia, tak akan bisa. Lantar ji'an ayam allati madat, hari yang telah berlalu tidak akan pernah kita ulang kembali. Maka muhasabah diri sebelum diri ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mujahadah, semangatkan diri kita, tekankan di dalam hati untuk berubah. Dan yang ketiga, muraqabah, anggap diri ini, yakinkan hati ini bahwa kita tidak pernah luput sedetik pun, kita tidak akan pernah hilang sekedip mata pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tindak tanduk perbuatan kita selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal